Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosa. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, yang terhormat Ibu Rosa, Pak Henry, dan tim dari Okru, tim peneliti dari Ekman ya. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman dari suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta. Waktu siang ini kita mau ada terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita minta waktunya sebentar untuk mengenai kuesioner online terkait pemetaan populasi khusus dan berpindah di wilayah transmisi malaria luar rumah di Indonesia. Berharap sih semoga acara ini dapat bermanfaat supaya teman-teman kita khususnya DKI yang ditugaskan untuk ikut serta berperan dalam kuesioner online ya Bu Rosa ya, dapat melaksanakan seperti apa yang ditargetkan dari Subdit, terutama khususnya juga untuk mencapai eliminasi malaria nanti di 2030. Mungkin itu saja. Mohon izin, Ibu Kepala Seksi sedang ada acara juga, jadi tidak bisa untuk membuka. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami kembalikan ke Bu Rosa. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Sinta yang sudah memberikan opening singkat atau kata sambutan singkat dari Dinas Provinsi DKI. Kami juga mengucapkan terima kasih sebelumnya selamat siang kepada Bapak Ibu suku Dinas Kesehatan yang sudah bergabung, sudah hadir dalam pertemuan sosialisasi online kuesioner kita ini. Kami mengucapkan terima kasih karena kesediaan Bapak Ibu di tengah kesibukannya sekarang ini untuk bisa hadir, meluangkan waktunya sebentar. Tujuan dari kegiatan kita ini nanti akan disampaikan oleh Pak Henry. Jadi nanti ada dua sesi. Yang pertama nanti ada paparan singkat dari Pak Henry Surandra, nanti akan disampaikan terkait tujuan dari penelitian ini seperti apa dan nanti manfaatnya seperti apa. Nanti setelah dari paparan Pak Henry, kita nanti akan coba untuk latihan atau demo langsung melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di kuesioner MMP tersebut. Jadi nanti habis mungkin meluangkan waktu sekitar 1 jam, kita akan coba, dan linknya dan materinya juga sudah saya berikan ke Bu Sinta, mungkin tadi sudah di-share-kan ke Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja perkenalan singkat saya, mungkin nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Henry. Untuk Pak Henry Surandra, saya persilakan Pak. Terima kasih Mbak Rosa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi terkait dengan online survei kaitannya dengan pemetaan atau kajian malaria pada populasi khusus dan khusus dan berpindah-pindah di Indonesia. Hari ini perkenalkan, saya Henry Surendra. Saya akan mewakili mempresentasikan sedikit pengantar yang sedianya akan disampaikan oleh Dr. Iqbal Eliazar selaku peneliti utama. Namun pada kali ini beliau berhalangan hadir karena beliau harus pergi untuk mendapatkan vaksinasi yang dosis kedua. Baik, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan dari substansi malaria sebenarnya yang kemudian didanai oleh WHO Indonesia, dan kami di sini peneliti dari Ekman, Oxford Clinical Research Unit yang berkantor di Jakarta, itu ditunjuk oleh WHO Indonesia sebagai pelaksana teknis dari kajian ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, peneliti utamanya adalah Pak Iqbal. Dengan koordinator peneliti nanti ada Mbak Rosa yang akan banyak berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada di tim dari Yoklu ada saya sebagai peneliti pendamping. Kemudian ada di sini juga ada Mbak Karin dan juga Mas Adi yang membantu dengan kuesioner dan juga pengolahan data
malaria di kantor kami. Jadi tim dari kegiatan ini terdiri dari tim dari substansi malaria, ada Dokter Guntur, kemudian ada Mbak Pajar juga yang tadinya diharapkan juga datang, dan juga beberapa orang lainnya dari substansi malaria dan juga dari kami EOKRU. Kemudian kegiatan ini sudah mendapatkan izin etik dari Badan Bankes, Kemenkes, dan juga dari WHO di Geneva di Switzerland. Sedikit latar belakang kenapa kemudian kegiatan ini menjadi penting bagi subdit malaria dan bagi kita secara umum, para pemegang program malaria di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya meskipun kita di Indonesia sudah berhasil mengeliminasi malaria di lebih dari 50% kabupaten kota, namun eliminasi ini masih memiliki tantangan, yaitu bagaimana caranya kita mengendalikan dan mengeliminasi malaria pada populasi khusus yang berpindah-pindah dan juga yang sulit dijangkau, baik karena alasan geografis atau memang karena dia selalu berpindah-pindah dalam jangka waktu yang cukup pendek. Nah, harapannya adalah nanti dengan adanya kajian ini, maka kita juga akan bisa merumuskan intervensi yang sifatnya lokal, disesuaikan dengan karakter dari populasi khusus di masing-masing kabupaten kota. Karena kita tahu di Jakarta mungkin tidak punya permasalahannya, mungkin lebih banyak berkutat pada misalnya surveillance migrasi atau malaria pada pelaku perjalanan. Sementara di wilayah lain, misalnya di Kalimantan, itu mempunyai permasalahan dengan terhadap pada populasi khusus seperti misalnya penambang, pekerja hutan atau pekerja perkebunan dan lain sebagainya. Nah, dari hasil literatur review kami menemukan hanya sedikit sekali studi epidemiologis yang mempelajari tentang karakteristik dari populasi khusus ini dan apa yang sudah atau perlu dilakukan untuk menjangkau populasi ini dan kemudian melakukan intervensi di populasi ini. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya sebuah kerangka kerja intervensi untuk mengendalikan malaria pada populasi khusus ini, baik yang sifatnya nanti berupa rekomendasi jangka pendek ataupun jangka panjang, baik di level nasional maupun untuk di masing-masing kabupaten kota. Slides ini menunjukkan contoh-contoh dari Mobile and Migrant Population atau yang kita akan sebut singkat sebagai MMP. Di kuesioner juga nanti akan menggunakan istilah MMP, yaitu populasi yang migran dan juga berpindah-pindah. Ini beberapa contohnya, ada misalnya penambang, hutan, kemudian pekerja hutan, pekerja perkebunan, kemudian pelaku perjalanan, kemudian orang-orang yang berpindah-pindah, pelaku perjalanan sementara, misalnya seperti pekerja bangunan, TNI, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah, oleh karena tadi kita sangat terbatas sekali data terkait dengan permasalahan malaria pada populasi ini, maka tujuan utama kita adalah untuk menentukan seperti apa karakteristik kunci dari populasi MMP ini dan seperti apa intervensi untuk pengendalian di populasi khusus ini dengan tujuan spesifik, yaitu pertama nanti kita akan melakukan identifikasi tipenya apa saja. Nanti secara garis besar ada 5, akan ada 5, nanti kita lihat di slide selanjutnya, 5 tipe dari MMP, kemudian banyaknya atau besarannya, kemudian seperti apa pola perpindahan dari populasi MMP ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengidentifikasi kegiatan pengendalian malaria dan tantangan pengendalian di populasi tersebut. Jadi nanti apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk mengendalikan malaria pada populasi ini dan bagaimana tantangannya itu akan kami tanyakan di dalam kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rekomendasi yang tadi saya sampaikan, intervensi yang efektif untuk populasi khusus. Jadi nanti mungkin lesson learned dari satu wilayah di luar Jawa mungkin bisa juga diterapkan di Jawa, begitu juga sebaliknya. Kemudian mengembangkan kerangka kerja untuk populasi ini ya. Jadi salah satu tujuan khususnya adalah nanti mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk eliminasi malaria pada populasi ini. Desain bentuk kajiannya, yaitu yang pertama kami melakukan kajian literatur untuk melihat seperti apa populasi MMP di Indonesia dan juga di negara lain, dan juga bagaimana intervensinya.
Yang kedua, yang akan kita sosialisasikan pada hari ini adalah yaitu survei tentang MMP secara online. Yang ketiga, kami juga akan melakukan eksplorasi dan analisis data ESISMAL untuk melihat sejauh mana data ESISMAL bisa menangkap permasalahan malaria pada populasi ini. Yang berikutnya adalah kami akan melakukan analisis geospasial untuk memprediksi banyaknya populasi MMP dan kontribusinya terhadap malaria di masing-masing populasi dan di masing-masing kabupaten kota. Yang terakhir akan dilengkapi juga dengan studi epidemiologis di beberapa site terpilih nanti yang dipilih oleh Kemenkes dan WHO dalam bentuk pemeriksaan darah malaria dan juga survei kualitatif. Jadi ini adalah 4, kalau dilihat dari atas ke bawah, ini adalah 4 kerangka kerja besarnya yang kami lakukan. Nah, yang fokus pada hari ini adalah online data collection yang akan dilakukan tidak hanya di DKI Jakarta, tapi juga di semua provinsi dan kabupaten kota di Indonesia, yaitu di mana targetnya adalah pemegang program malaria dengan tujuan untuk memetakan ini tadi, memetakan karakteristik dari MMP di masing-masing kabupaten kota, yang harapannya nanti bisa menjadi dasar untuk membuat kerangka kerja pengendalian malaria pada populasi ini. Lebih detail terkait dengan survei online MMP ini, tujuannya adalah yaitu mengumpulkan informasi spesifik secara cepat melalui survei online terkait dengan profil MMP di masing-masing kabupaten kota, bagaimana Bapak Ibu melakukan intervensi pada populasi tersebut, bagaimana pencatatan dan pelaporannya, kemudian kaitannya bagaimana surveillance migrasi, dan seperti apa tantangan dan rencana intervensi yang Bapak Ibu lakukan. Saya tadi sebutkan ada 5 kelompok besar populasi khusus yang akan ditanyakan dalam penelitian ini. Mungkin tidak semuanya relevan dengan DKI, tapi saya sebutkan saja. Yang pertama itu pekerja tambang, yang kedua pekerja hutan, ketiga pekerja perkebunan, keempat komunitas adat terpencil, yang kelima adalah pendatang sementara. Jadi mungkin nanti hanya sebagian saja yang relevan dengan DKI. Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan survei Monkey, software yang sudah di approve oleh WHO Indonesia dan Komite Etik di WHO Geneva. Dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir berpartisipasi dalam sosialisasi survei online ini. Pesannya adalah ini merupakan kegiatan bersama dalam rangka untuk mempercepat eliminasi malaria yang merupakan hajat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini substansi malaria, didanai oleh WHO dan dibantu oleh kami tim di IOKRU. Jadi kami sangat mengharapkan nanti partisipasi yang optimal dari Bapak Ibu untuk mengisi jawaban dari setiap pertanyaannya. Seperti apa pertanyaannya dan bagaimana menjawab dan bagaimana ekspektasi jawabannya nanti akan disampaikan oleh Mbak Rosa dan mungkin Mbak Karin juga ya nanti. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ke saya, silahkan. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Henry untuk paparan materinya. Bapak Ibu yang dari suku dinas kesehatan yang mungkin mau bertanya terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Henry, kami persilakan, atau kalau nanti mau sekalian bertanya di akhir juga boleh. Kalau belum ada yang bertanya, saya boleh. Boleh silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Saya tadi sudah sempat buka-buka tuh tentang kuesionernya. Kemudian kan saya udah coba ngisi, tapi saya langsung back gitu kan. Nah ini kan di DKI itu ada pertanyaan tentang hutan-hutan. Kalau kita kan hutan, taruhlah adanya hutan kota ya. Kalau hutan-hutan seperti di daerah Sumatera, Kalimantan kita tidak ada. Itu caranya gimana? Karena pertanyaannya agak-agak, kalau kita jawab hutan, ya berarti pertanyaannya itu makin banyak tuh, ya kan, seperti itu. Kalau tidak, pertanyaannya sedikit. Kemudian kalau untuk DKI kan minta jumlah turis yang datang dan pembisnis yang datang ke Jakarta. Nah itu data itu agak-agak lumayan juga ya untuk mengakumulasinya, data yang tepatnya itu berapa gitu kan. Nah karena kan di DKI ini kan rata-rata yang datang kan pebisnis ya, sama sekolah
mahasiswa, pelajar, atau ya apa ya turis. TNI. TNI juga sebagian mungkin ada juga yang ditugaskan di sini. Nah itu data-data yang lumayan yang agak-agak repot juga nih dengan kondisi seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu aja. Baik, sudah ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi nanti memang itu survei itu kan memang kuesionernya didesain untuk semua kabupaten kota ya Pak ya, untuk semua provinsi. Jadi memang kita buat satu template supaya seragam dan harmonis pengumpulan datanya nanti jadi satu dataset. Namun kalau memang itu nanti ada MMP atau poin-poin yang memang tidak relevan dengan Jakarta, misalnya tadi ya tidak punya hutan ya sudah nanti itu berarti jawabannya tidak, sehingga akan di skip ke pertanyaan berikutnya. Itu memang seperti itu desainnya. Kaitannya dengan data, memang nanti ini akan diperlukan data apa namanya yang cukup detail kaitannya ini, karena kita juga ingin mengetahui profilnya, berapa besaran kelompok ini. Memang mungkin secara pasti tidak akan kita ketahui berapa, tapi kami mengharapkan Bapak Ibu itu supaya bisa berkoordinasi. Misalnya nanti mungkin Mbak Rosa lebih tahu ya sumber-sumber datanya berdasarkan dari hasil sharing dari 20, kita udah 23 apa 24 ya Mbak Rosa provinsi yang sudah kita sosialisasi? 23. Ya udah 23. Jadi kan mungkin nanti akan ada mungkin dinas-dinas tertentu yang memiliki data tersebut, sehingga mungkin nanti Bapak Ibu dari dinas perlu juga melakukan koordinasi. Makanya hari ini fokusnya hanya untuk memperkenalkan kuesionernya seperti apa, namun nanti kita juga akan memberikan file berupa panduan pengisian kuesioner dan juga print out dari kuesionernya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dulu nih, ada waktu untuk mencari tahu datanya ini kira-kira seperti apa. Memang mungkin tidak akan akurat sekali, tapi paling tidak kita usahakan sebaik mungkin sih. Mungkin Mbak Rosa bisa lebih detail untuk ini. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Oke Pak, nanti pertanyaan Bapak nanti akan sampai begitu kita lihat kuesionernya gitu Pak. Karena kalau sekarang kalau kita belum lihat sama-sama, kita nggak tahu ini yang mana ya yang dimaksud dengan tadi yang area hutan, atau hutan apa yang dimaksud tadi, atau data terkait mana nanti yang Bapak sebutkan tadi yang perlu koordinasi lebih lanjut, misalnya tadi dengan wisatawan atau dengan mahasiswa atau pelajar atau dengan TNI. Nanti kita langsung bahas ya Pak di kuesioner. Terima kasih banyak Mas Henry untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, jika nanti masih ada pertanyaan, boleh nanti langsung sampaikan atau nanti di chat senyamannya Bapak Ibu saja bagaimana. Oke, saya akan share screen. Jadi tadi saya sudah share juga ke Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi dimaksud dengan Pak Henry. Summary yaitu rangkuman apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner kita, di kuesioner MMP ini maksudnya. Jadi data terkait apa yang dibutuhkan? Nah, karena tadi sudah Pak Henry dan sifatnya adalah general untuk dijawab oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Untuk MMP, jadi nanti di kuesioner kita kalau Bapak Ibu tadi sudah coba buka, pasti Bapak Ibu sudah lihat tadi. Malah tadi Pak Wahyudi sudah sampai di MMP 2 gitu, sudah menjawab MMP 2 gitu. Berarti sudah melewati step untuk MMP 1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti ada MMP 1. MMP 1 ini nanti kita akan ngebahas untuk area yang punya pertambangan. Yang punya ya Bapak Ibu, yang punya area pertambangan. Kalau Bapak Ibu nanti nggak punya area pertambangan, bisa skip, nanti lanjut apakah punya area untuk perhutanan atau nanti punya area untuk perkebunan. Jadi nanti MMP 1 untuk area pertambangan, MMP 2 untuk area hutan, MMP 3 nanti untuk area perkebunan. Nah, data terkait apa yang dibutuhkan untuk MMP 1, MMP 2, dan MMP 3 ini kita perlu nanti akan masukkan data terkaitnya adalah berapa jumlah lokasi yang MMP 1, MMP 2, 3 ini yang dia sifatnya legal atau terdaftar. Untuk perusahaan yang legal atau yang terdaftar. Nah, dan berapa yang dia jumlahnya
yang jumlah lokasinya yang dia rakyat, yang sifatnya rakyat atau disebutnya itu ilegal. Untuk untuk data berikutnya nanti kita perlu masukkan data terkait yang dibutuhkan ini adalah jumlah kasus positif malarianya yang ditemukan berapa pada MMP 1, MMP 2, dan MMP 3. Untuk MMP 4, nah ini MMP 4 yang punya area atau punya populasi khusus untuk suku pedalaman atau yang disebutnya di Kemensos itu adalah komunitas adat terpencil, atau di provinsi lain itu masih disebut dengan suku terasing seperti itu. Nah, nanti perlu di MMP 4 nanti ini akan kita perlukan data, yaitu nama-nama suku pedalaman ini apa yang ada di area Bapak Ibu, lalu apakah berapa jumlah masing-masing suku pedalaman tersebut. Misalnya ada lebih dari, kalau di Kalimantan sama di Papua itu lebih dari 5 nama-nama suku pedalamannya, nanti akan disebutkan misalnya suku A, B, C, D. Nah, itu berapa jumlah masing-masing suku tersebut, apakah suku-suku yang disebutkan tersebut sifatnya masih nomaden atau berpindah-pindah, atau ada yang menetap tinggal, atau ada yang sudah menetap tinggal selama ini. Nah, lalu nanti data terkait yang dibutuhkan adalah jumlah kasus positif malarianya pada tahun 2020 ini berapa. Mungkin yang paling banyak Bapak Ibu akan jawab untuk DKI Jakarta nanti adalah MMP 5. MMP 5 ini adalah untuk jumlah atau untuk area yang punya populasi khusus untuk pendatang sementara. Pendatang sementaranya siapa? Nanti kita akan lihat kalau Bapak Ibu sudah sampai, atau kita akan jawab pada pertanyaan di MMP 5. Jadi mungkin untuk DKI Jakarta udah pasti nih, MMP pendatang sementara lebih banyak daripada MMP 1, mungkin tidak punya pertambangan, atau mungkin Kepulauan Seribu punya pertambangan yang legal terdaftar. Nanti saya nanti minta share juga sama Bapak yang Pak Wedi yang ada di Kepulauan Seribu. Oke. Nanti di MMP 5, nanti kita perlu tahu, seperti tadi sudah disampaikan, ditanyakan, jumlah pendatangnya sementaranya berapa. Kalau misalnya nanti ada pendatang sementaranya, misalnya ada nelayan atau TNI, nah itu kita jumlahkan berapa jumlahnya. Lalu nanti jumlah kasus positif malarianya ada tidak dari pendatang sementara ini pada tahun 2020 berapa. Dan dari daerah mana biasanya para pendatang ini yang selama ini Bapak Ibu tahu atau puskesmas laporkan, ini mereka datang dari mana, para pendatang sementara ini. Ini informasi data terkait yang Bapak Ibu butuhkan. Di kuesioner kita, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada nanti lembar persetujuan, informasi kontak, status endemisitas apa. Kalau DKI sudah pasti, sudah eliminasi semua. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan apa yang Bapak Ibu harus jawab untuk MMP 1, MMP 2, dan MMP 3, ini semua nanti kita akan jawab profilnya, yang mana memiliki kasus malaria, lalu penemuan kasus dan pengobatannya seperti apa yang sudah dilakukan, intervensinya bagaimana selama ini sudah dilakukan oleh dinas atau dengan program selama ini yang dilakukan di MMP 1 sama MMP 3. Lalu nanti juga akan ditanyakan, ada tidak penularan malarianya ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tadi, tambang, hutan, atau perkebunan tadi. Lalu juga nanti tanyakan juga intervensi untuk masyarakat, detailnya seperti apa, lalu juga kita akan tanyakan, atau Bapak Ibu akan jawab nanti untuk pencatatan pelaporannya bagaimana. Tadi sudah saya sampaikan sedikit, kita akan jawab untuk jumlah kasus positif malaria pada tahun 2020 saja ya, Bapak Ibu nanti akan masukkan. Jadi nanti juga ada hambatan dan rencana. Hambatan rencananya ini terkait apa saja hambatan yang Bapak Ibu sudah alami selama ini untuk menghadapi kasus malaria di lokasi. Juga nanti kita tanyakan juga untuk surveillance migrasinya. Ini nanti summary-nya atau rangkumannya pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu akan banyak, kalau DKI tadi sudah sampaikan, dia akan lebih banyak di pertanyaan pada MMP 5. MMP 5 ini nanti yang kita akan harus jawab pertanyaannya. Menjawab ini tadi, jenis pendatang sementaranya yang ada di area atau di wilayah Bapak Ibu ini apa. Mungkin nanti kalau Jakarta Barat misalnya, Jakarta Barat mungkin pendatang sementaranya lebih banyak nelayan misal contoh.
Tapi nanti untuk yang di wilayah Jakarta Timur mungkin lebih banyak pelajar atau mahasiswa atau pekerja musiman gitu, yang baru kembali misalnya dari luar provinsi, misalnya dari NTB atau dari Papua. Nah, mungkin lebih banyak di timur itu. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan berbeda beragam jawabannya dari masing-masing dinas nanti. Nanti juga sama di MMP 5 pada pendatang sementara ini nanti akan ditanyakan untuk pengobatan kasus, penemuan kasus dan pengobatannya selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan ini seperti apa, intervensinya yang sudah dilakukan selama ini seperti apa, dan detail intervensinya kalau sudah pernah melakukan intervensi pada populasi khusus tadi, pendatang sementara tadi, itu bagaimana dengan detail intervensinya. Nanti Bapak Ibu akan jawab ini kalau ada semua, dan pencatatan pelaporannya, hambatan dan rencana juga sama, dan untuk surveillance migrasinya bagaimana. Ini pertanyaan terkait. Oke, Bapak Ibu bisa lihat nanti pertanyaan tersebut, saya sudah kirimkan juga rangkumannya berupa PDF, dan saya juga sudah share juga pertanyaan-pertanyaan yang langsung kita ekspor ya dari survei Monkey-nya ke dalam bentuk PDF juga tadi sudah diberikan oleh Ibu Sinta. Ya, saya langsung share karena waktu juga Bapak Ibu, karena saya janji sama Bu Sinta tidak akan mengganggu Bapak Ibu tidak lebih dari 2 jam, cukup 2 jam saja pertemuan kita. Kita akan coba langsung. Jadi ini sifatnya masih latihan ya Bapak Ibu ya, belum final. Jadi ini kita masih demo, istilahnya demo. Bapak Ibu coba dulu, lihat pertanyaannya, coba jawab dulu sama-sama. Kalaupun salah nggak apa-apa, belum ada penalti, tidak akan kita analisis karena ini kita masih latihan saja sifatnya. Di depan tampilan kalau Bapak Ibu buka sekarang linknya, jadi link ini masih tes. Nah, Bapak Ibu silakan buka. Nanti kalau final untuk pengisian, saya sarankan nanti Bapak Ibu bukanya dari laptop saja, karena kalau dari HP Android kan takutnya kecil, tidak kelihatan. Nanti kalau kembali back, balik lagi, ngulang lagi. Jadi nanti dari laptop saja buka linknya, finalnya, terus nanti Bapak Ibu bisa jawab, mengurangi kesalahan untuk penjawabannya. Nanti di depan, di online questionnaire kita ini, ada yang pertama nanti lembar pernyataan persetujuan. Jadi nanti pertama kali Bapak Ibu, mohon nanti di-download dulu lembar pernyataan persetujuan ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nanti download, Bapak Ibu silakan diisi nama bersedia untuk sebagai peserta dalam atau sebagai responden dalam penelitian ini. Setelah nanti Bapak Ibu isi pernyataan persetujuan ini, nanti pilih lagi choose file atau di mana Bapak Ibu letakkan file tadi, unduh lagi, kirimkan kembali lembar persetujuan tersebut ke Survei Monkey ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu punya kendala atau tidak bisa unduh pernyataan persetujuan tersebut, boleh nanti WA saya, kirimkan by WA, nomor WA saya ada, atau by email yang saya emailkan nanti finalnya boleh. Nanti terserah Bapak Ibu. Yang penting adalah lembar persetujuan ini harus kembali ke saya, karena nanti ini akan kita laporkan ke Subdit Malaria dan juga nanti ke Dinas Kesehatan DKI. Nanti setelah Bapak Ibu centang, untuk sekarang karena kita latihan, kita asumsikan kalau kita sudah mengirimkan lembar tersebut, kita centang, kita mengkonfirmasi kita sudah bersedia, lalu nanti pilih Bapak Ibu pada level apa. Kalau Bu Sinta nanti akan pilih pada level provinsi, tapi nanti kalau Bapak Ibu, misalnya Pak Prono nanti dari suku dinas Jakarta Timur akan pilih misalnya mengolah program pada level kabupaten atau kota. Lalu kita lanjut next, selanjutnya. Ini untuk selanjutnya ini adalah informasi kontak data terkait. Nah, ini kami perlu data terkait Bapak Ibu, detail kontak Bapak Ibu. Mohon diisi, kita isi dulu nama Bapak Ibu siapa, jabatannya sebagai apa. Misalnya saya tulis dulu, saya sebagai pengelola program malaria. Saya misalnya ada di Jakarta Timur.
nomor HP, saya masukkan nomor HP. Nah, nanti saya mohon Bapak Ibu, karena saya juga sampaikan ke teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, untuk nomor HP nanti kami mohon ini nomor HP-nya aktif yang bisa kami hubungi Bapak Ibu. Karena nanti kami akan perlu atau saya nanti akan perlu tanya lagi informasi terkait yang Bapak Ibu tuliskan. Mungkin saya tidak terlalu jelas yang Bapak Ibu sebutkan atau tuliskan. Jadi nanti saya perlu untuk koordinasi kembali, ini maksudnya seperti apa. Jadi nanti saya mohon nanti nomor HP-nya yang bisa kami hubungin atau yang aktif. Lalu nanti Bapak Ibu pilih status endemisitasnya apa. Kalau Jakarta Timur misalnya sudah eliminasi, nah mohon disebutkan tahun eliminasinya berapa. Misalnya saya sebutkan pada tahun 2018 misalnya, contoh. Lalu kita next ke selanjutnya. Ya, ini. Ini untuk yang punya area tambang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, misal contoh Kepulauan Seribu, kalau Kepulauan Seribu ada pekerja tambang atau ada area tambang di Kepulauan Seribu, misalnya contoh. Kalau ada, nanti Bapak Ibu pilih iya, ada. Tapi kalau nggak ada, misalnya Jakarta Timur, nanti tidak ada area tambang, nanti akan pilih tidak ada. Kalau tidak ada, nanti dia akan ke-skip, tidak akan menjawab untuk pertanyaan di MMP1, nanti akan lanjut ke MMP2 untuk area hutan. Tapi kalau kita coba dulu lihat, kita coba ada, kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti akan pilih jenis tambang yang tadi ada tadi, apakah dia legal? Kalau legal, nanti dipilih. Jawabannya bisa lebih dari satu, misalnya contohnya ada emas atau ada intan, tembaga, bisa pilih jawaban yang ada di area Bapak Ibu. Oke, saya pilih dulu, kita contoh dulu, saya pilih misalnya ada 2, timah. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nah ini nanti ditanyakan, tadi sudah sampaikan, jumlah lokasinya berapa yang legal terdaftar. Jadi ini baru ditanyakan area tambangnya, belum pekerjanya. Jadi nanti Bapak Ibu jumlahkan dulu, misalnya jumlah lokasi tambangnya ada dari 2 yang terdaftar tadi, ada di berapa kecamatan, misalnya ada 4 lokasinya. Misal contoh ada 4, Bapak Ibu tulis 4, terus jumlah pekerjanya, nah yang Bapak Ibu tahu, yang dilaporkan misalnya jumlah pekerja yang dari 4 lokasi ini ada 100 misalnya, ada 100. Nah, yang berikutnya nanti akan ditanyakan adalah untuk yang dia rakyat atau yang tidak terdaftar atau ilegal kita sebutnya masih. Silakan dipilih misalnya ada yang ilegal atau tidak ada. Misal tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Ini baru nanti ditanyakan adalah apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu untuk di MMP1. Kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab ada ya, tapi kalau nggak ada, jawab tidak ada. Lalu apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria selama ini yang sudah dilakukan di lokasi tambang? Kalau ada, jawab ya. Kalau tidak ada, tidak ada. Lalu apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Nah, ini sekarang akan ditanyakan adalah permasalahan malarianya, tapi pada pekerja tambangnya. Gitu. Kalau misalnya ada tambang, tapi selama ini tidak ada permasalahan malaria pada pekerja tambang, atau tidak pernah ditemukan kasus malaria di lokasi tambang, Bapak Ibu tinggal jawab tidak ada. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk penemuan kasus atau intervensi yang sudah dilakukan di lokasi tambang. Nanti dia akan ke-skip semua, nanti akan lanjut langsung menjawab hanya surveillance migrasinya. Gitu. Jadi kalau contoh seperti di sosialisasi waktu di provinsi lain, dia ada tambang terdaftar, kalau nggak salah saya itu di Papua kemarin ada Freeport itu dia terdaftar, tapi selama ini tuh tidak bisa dilakukan intervensi karena orang luar tidak bisa masuk, baik itu dari suku dinas, dan mereka tidak pernah melakukan kegiatan penemuan kasus di tambang tadi, di Freeport tadi. Nah, mereka akan pilih itu tidak. Gitu. Tidak. Dan apakah punya permasalahan malaria, misalnya karena tidak pernah melakukan penemuan kasus, mereka tidak tahu apakah sebenarnya ada permasalahan malaria tidak pada kerja tambang tersebut. Maka mereka pilihnya nanti tidak. Jadi nanti ini akan Bapak Ibu sesuaikan kalau Bapak Ibu misalnya punya area untuk MMP1 punya area tambang. Gitu.
Sebenarnya saya lebih konsen untuk MMP 5 sebenarnya, untuk populasi khusus ya pendatang sementara. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba jawab nanti untuk pertanyaan MMP 1 boleh, mau coba-coba jawab MMP 1 atau saya ini aja dulu Bapak Ibu ya. Saya coba dulu kita coba jawab dulu. Nanti kita akan jawab lagi di MMP 5. Jadi nanti ditanyakan apakah para pekerja tambang yang baru datang ini. Kita jawab dulu misalnya melaporkan dari daerah mana biasanya para pekerja. Nah, ini tadi karena kita jawab tidak ada penemuan kasus, tidak ada kasus positif malaria tadi ditemukan pada pekerja tambang, akan skip tadi semua pertanyaan-pertanyaan. Dia hanya langsung menjawab untuk surveillance migrasinya bagaimana. Apakah para pekerja tambang tadi yang datang dari luar tadi ini melaporkan diri tidak? Misalnya iya, lalu dari mana mereka biasanya berasal? Misalnya mereka berasal dari Sukabumi, misal contoh kabupaten, atau mereka berasal dari apa lagi ya? Oke, saya tulis misalnya dari Tanah Bumbu, dari Kalimantan Selatan. Berapa lama mereka biasa tinggal, nanti tinggal Bapak Ibu isi. Lalu kapan biasanya mereka datang? Misalnya mereka datang ini sebelum bulan Juli misalnya, dan kapan mereka biasanya pulang. Nanti Bapak Ibu jawab lagi, misalnya mereka biasanya para pekerja pendatang sementara ini pulangnya setelah bulan Oktober misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Lalu apakah dilakukan screening? Nah, kalau misalnya dilakukan screening, Bapak Ibu jawab, iya pernah dilakukan screening, atau tidak pernah dilakukan screening selama ini untuk tadi para pekerja yang datang dari luar sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang tadi. Oke, kalau kita jawab tidak, ya. Oke, ini nanti ditanyakan berikutnya adalah apakah dilakukan juga screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Kalau kita misalnya jawab tidak, kita nanti tidak ada pertanyaan siapa yang melakukan screening. Dia akan otomatis ke skip, dia nanti akan langsung otomatis jawab bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah. Misalnya contoh ini untuk di teman-teman yang sudah menjawab untuk yang di Aceh contohnya. Di Aceh ini ada cara mereka dari dinas, dari program, ada cara mereka memantau para pekerja yang datang dari luar daerah. Caranya adalah mereka memantau itu dengan memberikan kartu bebas malaria. Gitu. Tapi juga nanti ini berbeda dengan yang di NTB. Kalau di NTB mereka memberikan namanya kartu pasien malaria. Jadi nanti ini akan berbeda kalau Bapak Ibu jawab kalau ada cara selama ini yang sudah dilakukan untuk memantau para pekerja ini, bagaimana cara intervensinya atau bagaimana cara Bapak Ibu memantau, nanti mohon dijelaskan di bagian ini. Oke, ini saya nggak akan detail banyak untuk menjelaskan MMP 1 karena nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Bisa coba kalau memang mau lihat pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di MMP 1. Ini nanti ada pertanyaan karena tadi tidak melakukan penemuan kasus, kenapa Bapak Ibu atau program selama ini tidak pernah melakukan penemuan kasus di lokasi tambang. Misalnya tadi karena tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, atau tidak masuk dalam kegiatan program. Nanti silakan diisi, dipilih jawabannya. Lalu kita next. Ini keluhan lainnya. Nah, ini keluhan lainnya adalah apa yang dirasa Bapak Ibu penting dan ingin Bapak Ibu sampaikan mengenai populasi pertambangan dan malaria. Jadi tadi kayak saya contohkan, contoh yang tadi dari Papua itu yang di Sorong, itu mereka ada tambang legal, tapi mereka tidak bisa untuk melakukan penemuan kasus di sana, tidak pernah melakukan screening karena tidak diperbolehkan. Jadi mereka menyampaikan keluhan tersebut karena mereka rasa selama ini ada pekerja luar yang dilaporkan dan bekerja di sana, dan mungkin kalau dilakukan screening juga mereka akan mendapati mungkin ada kasus positif malaria yang ditemukan pada pekerja tambang legal tadi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa keluhan lainnya, apapun ini yang Bapak Ibu rasa yang penting sekali untuk Bapak Ibu sampaikan untuk populasi pertambangan. Saya jawab dulu ada. Ya, ini. Nah, oke.
Itu untuk MMP 1. Kalau tadi Pak Wahyudi tadi tanya untuk MMP 2. MMP 2 bagaimana ya? MMP 2 kalau Bapak Ibu jawab iya ada. Saya jelaskan sedikit untuk MMP 2. Nah, ini nanti ditanyakan siapa saja atau kegiatan hutan saja yang dimasuk dengan kegiatan perhutanan atau MMP 2. Jadi MMP 2 itu yang adalah ini penambang hutan legal atau terdaftar atau perusahaan, penambang hutan ilegal atau legal kalau di Sumatera atau yang tempat lainnya kita sebut illegal logging masih, atau tidak terdaftar, atau dia perambah hutan, dia membuka hutan dan menanam sesuatu di dalam yang sifatnya juga hampir sama dengan illegal logging ini atau lainnya, atau aktivitas hutan lainnya yang ada di dalam kegiatan hutan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan profil untuk kegiatan perhutanan. Tadi juga ditanyakan kalau untuk hutan kota bagaimana. Nah, kalau hutan kota apa ya? Kalau hutan kota itu nanti saya tanyakan ya Pak ya. Tapi apakah hutan kota ini masuk ke MMP 2 gitu? Karena kan dia masuk ke mana gitu? Apakah dia ada pekerja dari luarnya gitu, ada penebangnya atau jadi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah ini adalah populasi migran yang dia berpindah. Jadi pekerja yang dia berpindah tempat dari satu tempat ke wilayah lain gitu. Bisa jadi dari daerah endemis ke daerah non endemis gitu. Jadi ini adalah populasi yang berpindah. Kalau nanti hutan kota ini tidak ada pekerjanya dari luar atau tidak ada penemuan kasus di sana, ya untuk apa? Untuk dimasukkan dia sebagai MMP 2 gitu. Mungkin ini yang bisa saya jawab untuk tadi pertanyaan untuk Pak Wahyudi yang tadi jawab menanyakan untuk yang hutan kota. Oke, nanti Bapak Ibu bisa coba untuk MMP 2 misalnya mau jawab MMP 2 pertanyaan apa saja. Jadi tapi MMP 1, MMP 2 dan MMP 3 itu sama jawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita coba pertanyaan kita jawab misalnya tidak ada area perhutanan. Nah, kalau kita jawab misalnya lanjut ke MMP 3, area perkebunan, nah siapa saja yang dimaksud dengan area perkebunan atau aktivitas apa saja yang disebut dengan perkebunan? Kalau kita jawab iya ada. Ya, ini dia yang disebut. Jadi ada karet, ada teh, ada tembakau, kelapa sawit, coklat, kopi dan lainnya. Ada pekerjanya yang dari luar yang datang, yang tinggal di perkebunan tersebut. Jadi nanti kalau ada, misalnya contoh untuk di Kepulauan Seribu ada kopi misalnya, atau ada tembakau misalnya yang ada pekerja datang dari luar, nah berarti nanti akan masuk untuk menjawab pertanyaan di MMP 3. Oke. Sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Boleh Bapak Ibu. Karena untuk DKI saya rasa sangat menarik untuk dibahas untuk populasi khusus migran dan berpindah ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau sharing boleh. Mbak Rosa gini, maaf ya nanya Ya, Pak lagi. Prono. Saya gini, kalau di Jakarta kan hutannya hutan kota. Hutan kota itu kan dikelola oleh Dinas Kehutanan. Nah, tidak ada perambah, tidak ada apa gitu maksudnya. Nah, sebaiknya kita klik yang bawah aja, yang lainnya gitu kali ya. Lainnya nanti kita sebutkan di situ gitu kali ya. Oke, Pak. Ya, boleh Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya balik dulu ya Pak. Ya, oke. Kita. Ya Pak, silakan Pak. Udah dilanjut dulu aja. Dilanjut dulu. Mas Yudi dulu. Enggak apa-apa Pak, silakan. Enggak gini. Enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Ya. Jadi saya kalau saya perhatikan kuesioner dari awal sampai yang sekarang Mbak Rosa bahas, ini kan Eijkman kan membuatnya untuk nasional ya, untuk nasional.
Betul, Nah, Pak. kemudian kalau kita kondisi di DKI ini, Mbak, ini kan kita hanya 2 daerah kriteria saja. Daerah Pulau Seribu, fokus bebas, ya. Kemudian untuk yang daratan lainnya kan non fokus. Bisa nggak untuk kuesioner ini kira-kira MMP yang mana yang relevan dengan kondisi DKI itu yang kita fokus bahas saat ini, Mbak. Jadi kalau untuk hutan, kemudian untuk apalagi itu pertambangan dan lain-lain itu nggak ada. Nah, kemudian karena belum sampai akhir saya belum bisa ini ya. Jadi kondisi kami di Jakarta Timur itu justru gini, hampir semua atau 99 sekian persen itu pasien malaria yang ditemukan di Jakarta Timur ini TNI, Mbak. Jadi di Jakarta Timur itu penderitanya semuanya TNI. TNI itu tinggal di kawasan komplek. Nah, mereka itu rata-rata semuanya sudah lebih dari 1 kali ya, walaupun ada yang baru bertugas, mereka mondar-mandir atau bergantian tugas ke daerah endemis gitu. Nah, apakah kuesioner ini nantinya ada nggak yang membahas situasi seperti di Jakarta Timur seperti ini? Kalau memang ada, ya kita lebih fokuskan aja ke kondisi DKI, karena kalau kita bahas untuk tambang itu kan jelas ada, kalau di DKI kan nggak ada gitu loh. Biarin aja itu untuk provinsi lain. Ya disampaikan tapi nggak usah dibahas terlalu detail karena memang nggak ada gitu loh. Jadi nanti kita di akhir mungkin bisa diskusi waktunya lebih panjang gitu, Mbak. Makasih, Mbak ya. Ya Pak, baik Pak Prono, benar Pak. Saya setuju dengan Pak Prono. Tadi juga saya memikirkan itu Pak. Gini gimana ya? Untuk DKI kan, saya paham sih Pak, tadi Bapak bilang tadi kan daerah fokus, non fokus kan tidak ada MMP 1 seperti yang di provinsi lain misalnya. Banyak kita kan fokus bahas di MMP 1, MMP 2 dan MMP 3 banyak sekali gitu Pak. Untuk DKI memang tidak ada gitu. Tapi kalau tadi saya mikir juga gitu Pak. Tapi kalau nanti saya nggak sampaikan atau saya jelaskan sedikit, itu gimana ya rasanya ya gitu Pak. Tapi saya tetap harus bertanya dulu ke Bapak Ibu karena nanti kebutuhan Bapak Ibu apa. Ya boleh Mas Henry. Ya, mungkin ya setuju ya, karena Bapak Ibu sekalian mungkin juga punya ini kan ya, waktunya juga tidak banyak, dan saya kira enggak apa-apa sih Mbak Rosa, kita fokus ke yang relevan saja. Misalnya kan saya kira yang relevan ke Jakarta kan lebih ke pelaku perjalanan sementara dan juga ya yang sifatnya bukan inilah, bukan penambang hutan dan tanam industri. Mungkin yang ini bisa diklik diisi tidak sehingga bisa di skip gitu ya Mbak Rosa ya. Nanti kan toh juga kalau Bapak Ibu bersedia tertarik untuk ingin tahu, nanti bisa dilihat di panduan yang akan kita berikan. Ya. Terima kasih Mbak Rosa. Baik. Terima kasih Mas Henry. Ya, baik Mas, terima kasih banyak Mas Henry, Pak Prono. Baik, saya sudah sampaikan hanya sedikit saja tadi di MMP 1. Baik, kita akan fokus untuk jawab untuk area di Jakarta, yaitu tadi yang MP 5 pada pendatang sementara, populasi khusus pendatang sementara. Jadi kita yang ini, kita skip Bapak Ibu. Oke, kita balik lagi back. Tapi nanti Bapak Ibu kalau mau coba jawab semua, silakan. Karena ini survei ini tidak akan ditutup, karena ini masih tes sifatnya. Jadi siapapun mau menjawab, kapanpun boleh. Kita akan lanjut, kita akan fokus untuk MMP 3. Jadi kalau, MMP suku pedalaman saya tidak bahas ya Bapak Ibu ya, untuk yang ini ya. Kita akan lanjut untuk pendatang sementara. Nah, ini kita akan bahas, mungkin kalau ada yang mau sharing nanti boleh, karena ini menarik sekali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Prono juga, sama Mas Henry, terkait untuk DKI. Oke, pendatang sementara ini, apakah ada pendatang sementara? Ini ada, misal ada turis, pekerja musiman, atau orang yang melakukan kunjungan bisnis, penjaga perbatasan. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu ada, atau tadi TNI tadi, Bapak Ibu jawab iya ada. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini akan ditanyakan, jenis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu itu siapa? Misal contoh tadi Pak Prono bilang itu banyak dari tentara.
Kayak misalnya tentara, nanti tulis misalnya lainnya tentara misalnya, atau siapa lagi yang jenis pendatang sementara yang ada di area Bapak Ibu. Atau misalnya ada pekerja musiman, buruh bangunan, atau ada nelayan, nanti kan silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah sama, nanti ditanyakan adalah berapa jumlah pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu, yang selama ini yang dilaporkan ke Bapak Ibu tahu, untuk jumlah pendatang sementara ini berapa. Kalau misalnya untuk tentara tadi misalnya ada sekitar 150, Bapak Ibu tulis 150 saja dengan angka 150. Silakan Bapak Ibu sekarang isi. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada pendatang sementara ini? Oke, mungkin bisa jadi satu volunteer kali, atau dari Pak Prono atau siapa Pak yang mau jawab atau latihan Pak. Jadi nanti saya pandu dari sini, saya jawab, mungkin Bapak yang sharing menjawab. Atau Pak Prono mungkin boleh bantu saya Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi justru masalahnya ini Bu, jadi pertanyaan yang seperti ini sebenarnya yang ada di permasalahan di kami gitu. Karena sebagian besar atau rata-rata mobilisasi penderita malaria ini kan saya tadi sampaikan bahwa kasus malaria kami itu hampir semuanya adalah tentara. Jadi si TNI Polri ini kan mereka sebenarnya sudah terjadwal Bu. Mereka akan tugas ke daerah endemis, kemudian begitu masa tugasnya selesai, mereka akan pulang lagi ke DKI, ke Jakarta Timur sini. Nah, pada saat mereka ada di Jakarta Timur pulang, itu baru mereka gejalanya muncul, kemudian dia berobat ke rumah sakit punyanya tentara juga, karena sistemnya juga seperti itu. Rumah sakit tentara yang menemukan, kemudian rumah sakitnya melaporkan ke dinas kesehatan seperti itu. Kemudian untuk datanya, data berapa yang mobilisasi jumlah tentaranya itu, nah itu yang jadi masalah bagi kami untuk mendapatkan data itu, karena mereka adalah TNI, gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan screeningnya, TNI mereka punya SOP sendiri Bu. Begitu pasukannya itu mereka akan berangkat atau mereka pulang, informasinya yang disampaikan ke kami dari kesehatannya TNI, mereka ada screening, tetapi tidak fokus ke malaria gitu. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya seperti ini, nah ini mungkin saya juga untuk mengisi datanya ini gimana caranya gitu. Itu ya Bu Rosa ya. Oh, ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Pro. Nanti Pak untuk informasi data terkait yang ini aja ya Pak ya. Bapak nanti coba tanya aja Pak ke mana ya Pak ya. Kalau untuk TNI tentara ini ya Pak, apa ke puskesmas punya nggak sih Pak? Nggak punya ya. Justru masalahnya ini Bu. Jadi masalahnya ini kan dari dulu sebenarnya. Jadi mereka itu karena rata-ratanya berdasarkan Kopassus ya. Kopassus itu mereka punya sistem apa ya? Kita nggak tahu. Kita mau masuk minta data ke rumah sakit punyanya TNI, rumah sakit punyanya Polri, itu aja prosedurnya ya lumayan susah juga sih Bu gitu. Tapi kalau untuk penanganan kasus malaria pelaporannya untuk penderita yang sudah sakit itu kita sudah dibuka selebar-lebarnya pintu koordinasinya gitu loh. Karena kebutuhan obat mereka kita yang mencukupi, sehingga data kasus malarianya mereka mau nggak mau ya harus berkoordinasi dengan kami. Kami punya datanya, kemudian yang saya input ke SISMAL itu. Tetapi untuk survei migrasinya, data berapa yang berangkat, berapa yang pulang. Itu koordinasinya kami kesulitan. Dan ini juga sebenarnya sudah dari dulu ya, setiap pertemuan saya sudah sering sampaikan gitu masalahnya ini. Nah, untuk koordinasi dengan TNI-nya ini Bu agak susah kita gitu. Mas Hendri, untuk kasus Pak Prono atau Jakarta Timur gimana ya? Kalau kita bikinkan 0,
terus nanti kita contoh, karena Pak Prono bisa dibilang tidak tahu untuk berapa tadi yang datang, terus berapa tadi Khusus untuk tentara ya? khusus untuk tentara, karena kan tadi kan populasi khususnya kan tentara. Nah, kalau kita bikin 0, tapi ada gitu Mas Henry, ada kan? Mungkin ya emang susah sih ya. Jadi ini kalau yang saya tangkap dari Pak Prono tadi kan berarti sebenarnya Data terkait mereka hanya berkoordinasi hanya kalau ada kasus positif, ya, Pak. iya. Karena kaitannya mereka perlu obat gitu ya. Betul. Sementara di screening gitu, di cascade yang sebelumnya itu mereka jalan sendiri ya Pak ya? Betul. Periksa Ya, sendiri. betul. Nah, Mereka punya lab sendiri atau gimana? kalau untuk pemeriksaannya, semua vaskes kita sudah siapkan, Pak. Analis kita baik di puskesmas atau di rumah sakit sudah siap untuk pemeriksaan malaria. Gitu. Tapi tentara itu datang periksa nggak Pak? Mereka akan berobat ke rumah sakit kalau merasakan gejala. Kemudian sama rumah sakit diperiksa. Ketika mereka terdiagnosa malaria, koordinasi dengan kita karena mereka perlu obat gitu. Iya. Oke. Karena Berarti itulah yang terdata hanya ya berarti yang terdata hanya orang yang datang dengan gejala ya Pak ya. Berarti yang berapa yang datang itu nggak ketahuan ya. Ya, jadi penemuan kasus kami itu selama ini hanya secara pasif aja Pak gitu. Atau mungkin gini, sebenarnya gini loh, seperti di Pusdikes itu mereka punya jadwal tentara-tentara yang baru itu ada pendidikan di komplek Pusdikes, jadi datanya itu ada. Nah, tinggal yang namanya kalau kita meminta data ke TNI, ya kita tidak semudah kita berkoordinasi dengan lintas sektor lain ya gitu loh. Nah, ya atau mungkin ketika kita ada acara seperti ini harusnya dari misalkan dari unsur kesehatannya TNI atau Polri itu kita ajak kita ini jadi kita nanti di bawah ini berkoordinasi untuk meminta data itu lebih ada jalan gitu. Gimana tuh? Ya saya setuju sih Pak itu Pak. Mungkin itu di level yang lebih tinggi ya ininya soalnya ya karena menyangkut dengan kebijakan ya. Saya kira mungkin ini Mbak Fajar nggak iya ini Mbak juga Fajar betul yang perlu disampaikan juga ke Kemenkes. Tapi solusi praktis dari saya isi saja berapapun jumlah yang kira-kira Bapak tahu mungkin berdasarkan yang dari tahun-tahun sebelumnya tuh biasanya misalnya berapa gitu yang ketangkap. Kalaupun misalnya nanti ada keterangan bisa ditulis di sini Pak ini yang di lainnya ini. Misalnya kan ditulis lainnya tentara nih. Mungkin bisa dikasih tanda kurung yang di lainnya tadi itu tanda kurung kemudian dikasih keterangan aja mungkin ini hanya yang datang ke puskesmas atau hanya yang bergejala begitu. Mungkin itu solusi praktis dari saya terkait dengan pengisian kuesioner ini. Nah, tapi data gini Pak, data yang ada di saya, dilaporkan di saya, itu hanya tentara yang ada gejala, kemudian dia dilakukan pemeriksaan, terdeteksi positif malaria, itu yang dilaporkan. Kami meminta data berapa suspek, artinya berapa yang diperiksa, kemudian berapa yang positif, itu aja datanya tidak bisa kami dapatkan Pak gitu. Jadi kalau memang harus tidak bisa didapatkan dari mana Pak? Dari TNI-nya itu, dari Vaskesnya itu. Saya kira tadi di Vaskesnya Bapak. Saya kira di Vaskesnya bawah Dinkes. Enggak, tapi pemeriksaannya di Vaskes mereka ya. Iya, Vaskes mereka. Karena tentara itu kan sistemnya dia harus berobat ke rumah sakit TNI. Kalau kami di Jakarta Timur, Kopassus itu mereka berobatnya ke rumah sakit Cijantung ya, rumah sakit Jantung. Kalau tidak ke rumah sakit Ridwan, kemudian kalau memang pasien itu perlu dirujuk, itu pun harus ke rumah sakit Gatot Subroto gitu. Ya, itu Pak sistemnya mereka. Kami catat ya Pak. Mungkin nanti Mbak Rosa habis ini kita diskusikan. Kalau dengan Bu Diana atau kalau memang data ini vital untuk survei ini Bu, jadi saran saya kita buat Zoom, maksudnya kita buat pertemuan koordinasi seperti ini, nanti kita ajak mereka. Saya akan membantu untuk mengundang mereka. Jadi mereka langsung
tahu sendiri Oke. proses Ya. untuk ininya, Baik. jadi nanti kita koordinasi selanjutnya itu lebih gampang gitu. Oke, berarti Pak Prono sendiri bersedia ya Pak ya? Karena nanti saya akan email, saya akan bermohon ke Subdit dulu untuk menyampaikan hal ini. Bagaimana tanggapan Subdit dan WHO ya Pak ya? Apakah mereka Siap. memfasilitasi gitu untuk Betul. pertemuan Karena dengan kalau tiba-tiba kami yang dari Sudin ini tiba-tiba Iya. datang minta data untuk Betul, kepentingan ini, nanti Iya. takut. Betul. ya gitu. benar. Oke Pak Prono, baik. Nanti Mohon Ya. maaf, saya usul juga. Jadi nggak TNI aja, menurut saya ini nggak TNI aja. Kalau pekerja lain seperti contohnya dinas pariwisata, dinas tenaga kerja, ya kan? iya betul. Kita. Nah itu nggak cuma TNI dan Polri saja kita undang. Harus dinas tenaga kerja, dinas pariwisata yang punya sepertinya. Iya. Nah, ada pertanyaan wisatawan, turis. Nah itu yang punya data kan mereka. Kalau untuk pekerja, yaitu yang punya data dinas tenaga kerja. Nah seperti itu. Banyak keterlibatan lintas sektor untuk data kuesioner ini sebenarnya seperti itu. Tidak hanya tentara dan tidak hanya TNI dan Polri saja. Betul. Ya, Terima kasih, kita Pak. ini kan global, tidak hanya Iya. Jakarta Timur aja, Jakarta lain pun mungkin Benar. bukan tentaranya Jakarta Barat mungkin wisatawannya lebih banyak ya kan dari Betul. RRT. Benar saya Saya izin Ibu. Iya, Ibu. Saya Sri dari Suddinkes Jakarta Pusat. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut panjang lebar, saya ingin tanya ini. Boleh, Bu. DO daripada pendatang sementara itu seperti apa sih? Gitu loh. Baik. Misalnya pendatang sementara itu yang kita anggap sebagai pendatang sementara itu seperti apa? Apakah dia stay di situ berapa hari atau seperti apa? Nah, itu biar jelas gitu. Ya Bu, Mas, saya juga lupa tadi sampaikan DO-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Tadi saya lupa nyampaikan DO-nya di awal. Pendatang sementaranya adalah yang tinggal di suatu tempat itu atau yang datang ke satu tempat itu kurang dari 6 bulan. Ya Bu Sri ya. Jadi yang kurang dari 6 bulan Ibu. Yang datang ke satu tempat yang kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan minimal. Maksudnya sehari 2 hari masuk juga sebagai pendatang sementara. Ya, yang penting dia kurang dari 6 bulan Ibu. Dia datang kurang dari 6 bulan. Tapi memang cari datanya lumayan nggak tahu kita kemana ini Bu. Kalau seperti itu kan. Ya Bapak. Ya benar. Bu Sri, Pak Prono, ini sebenarnya menarik sekali kalau dibahas untuk ini ya, untuk DKI. Karena tadi ya saya juga benar sih, kalau kita isi 0 seadanya kan nanti jelek sekali ya untuk pemetaan populasi khusus di DKI Jakarta. Padahal sebenarnya tadi sudah disampaikan ada kasusnya, ada jumlahnya, gitu. Ada selama ini sudah dilakukan apa saja itu ada. Oke, nanti saya coba semua yang Bapak Ibu sampaikan tadi akan saya tampung, saya emailkan. Nanti saya akan emailkan ke Subdit Malaria sebagai kebijakan nanti sama WHO. Bagaimana? Apakah mau memfasilitasi atau nanti kayak tadi untuk diundang ke Kementerian Pariwisata atau dari tenaga kerja atau nanti dari pihak mana untuk nanti bisa share. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh data untuk jumlah tadi atau intervensi apa sudah dilakukan atau segala macam nanti atau pencatatan dan pelaporan ya nanti bisa dikasih gitu. Iya, mohon izin juga Bu, saya dari Sulis dari Jakarta Selatan. Halo? Iya Bu, iya. Ya sehubungan dengan yang tadi disampaikan memang benar kita memang agak kesulitan karena memang untuk DKI Jakarta memang banyak sekali mobilitasnya. Terutama mungkin kasus yang ada di kita memang seperti misalnya ada pramugari atau pilot yang bolak-balik ke daerah-daerah endemis itu kayak apa? Apakah itu perlu dimasukkan juga atau seperti apa ya Bu? Itu kayaknya lebih ke dinas pariwisata atau perhubungan itu ya data-data seperti itu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih banyak Ibu masukannya. Baik Bu, nanti saya sampaikan juga untuk yang pilot ini apakah dia masuk di lainnya? Ini bagaimana untuk apakah dia masuk di MMP ini Bu ya, MMP 5 untuk yang datang tadi yang bolak-balik tadi. Baik Bu, nanti saya sampaikan juga untuk pertanyaan dari Ibu. Oke, Mas Hendri, untuk MMP DKI Jakarta gimana Mas Hendri ya? Kita tunggu dulu, kita berarti kan belum bisa menjawab ini ya,
Bapak Ibu dari suku dinas yang belum bisa menjawab ini ya. Saya coba dulu koordinasi dengan pusat. Nanti kalau ada hasilnya, nanti kita adakan Zoom lagi apa gimana ya, Pak Prono, enaknya ya Pak? Sebaiknya kita Zoom lagi Bu, kita libatkan semuanya, nanti mereka mendengarkan penjelasan secara langsung. Nah, nanti setelah pertemuan kita yang dari Sudin yang di wilayah ini yang menindaklanjuti, tetapi kan prinsipnya pintu sudah terbuka gitu loh. Baik. Jadi yang perlu saya tanyakan nanti adalah Dinas Pariwisata, siapa lagi Pak? Pariwisata. Perhubungan ya, sama Dinas itu ya, Perhubungan. pariwisata dan perhubungan Mohon ya. maaf, izin saya cuma penasaran aja sebenarnya. Tapi bukannya sebenarnya kok sudah terbangun dari zaman dahulu kala ya sebenarnya kerjasamanya dengan lintas sektor seperti pariwisata gitu, atau memang koordinasinya terputus atau bagaimana ya? Kalau TNI itu saya masih bisa membayangkan mereka memang kadang-kadang kan mereka sulit memang ya, eksklusif gitu, sulit untuk dijangkau. Tapi kalau yang seperti pariwisata itu apakah sebenarnya tidak cukup misalnya sekedar pemberitahuan dari level provinsi gitu, bersurat atau bagaimana? Apakah itu juga perlu dibahas sampai dengan ke subdit itu maksudnya? Terima kasih. Boleh. Terima kasih Mas. Ya, boleh Pak tadi yang untuk Dinas Pariwisata, apakah selama ini tidak pernah kerjasama Pak? Jadi perlu untuk koordinasi gitu Pak? Karena kalau tentara oke lah, tadi udah Pak Purwono udah sampaikan eksklusif. Untuk yang dinas terkait gini Pak, karena mungkin kalau saya menanyakan atau kita menanyakan nanti ke pusat, ini pasti lama sekali nanti, apalagi ke dinas ya, dinas responnya lama sekali. Saya berurusan dengan dinas KLHK untuk hutan aja 2 bulan dari balas-balas Pak. Pusing saya. Tapi kalau ini Mbak Rosa, kalau dinas kan di DKI Jakarta kan punya masing-masing dinas kan, kayak di wilayahnya suku dinas. Kalau kita undang untuk pertemuan, mungkin mereka bersedia, apalagi diminta data untuk kepentingan kita juga ya, untuk kepentingan bersama, kayak suku dinas pariwisata, suku dinas tenaga kerja, mau kok mereka untuk, kan karena yang tahu tingkat hunian hotel-hotel turis itu kan yang tahu kan pariwisata. Kita mana bisa data ngambil sampai sejauh itu kesehatan, nggak bisa lah. Mungkin ya perlu dipertimbangkan, masih bukan pertimbangan, perlu diajak kerjasama di lintas sektor tersebut untuk terkait ada di MPP 5 ini, pertanyaan di MPP 5 ini, ya kan, wisatawan, turis, pekerja sementara yang kurang dari 6 bulan itu kan mungkin mereka dinas tenaga kerja ya kan yang punya datanya seperti itu. Kalau itu bisa diajak kerjasama, mungkin kita bisa ketemu datanya, itu seperti itu. Kalau nanti baik, terima kasih Pak. Nanti kalau saya tidak punya kontak person untuk suku dinas, nanti saya boleh hubungi Bapak ya. Karena mungkin biar cepat, misalnya saya tidak punya kontak person untuk suku dinas pariwisata misalnya. Yang suku dinasnya nanti kalau Bapak punya, boleh share ke saya. Jadi nanti kalau saya pun beremail resmi, nanti kita dari dinas dari subdit beremail resmi, nanti udah ada langsung gitu Pak. Jadi jalurnya nggak, kan biasanya lewat TU, nanti dari TU prosesnya lama. Jadi kita nge-zoom-nya nanti lebih dari 2 bulan udah selesai semua nanti untuk finalisasi pengisian. Iya, enggak. Mungkin kalau undangan suku dinas kita fasilitasi suku dinas apa aja yang diundang gitu. Oke, nanti kita undangan kita berikan. Contohnya ini kayak pelajar mahasiswa. Nah di Jakarta ini kan banyak mahasiswa dari luar DKI Jakarta, ya kan, dari Sumatera, Kalimantan. Nah ini perlu juga nih dikti nih perlu diundang seperti itu. Karena yang tahu mahasiswa dari luar kan mereka kampus-kampus seperti itu. Oke, Pak Wahyudi. Ya, nanti saya koordinasi sama Pak Yudi ya untuk detail ininya, kontak person yang bisa dihubungi nanti. Ya, Mas Henry ada yang mau sampaikan lagi, Mas Henry? Enggak, cukup dari saya. Ibu Sinta, Bu, apa? Ya. Ya, ini diskusinya bagus sekali Bu. Ya, untuk saya nggak nyangka bener kalau
banyak sharing dari Bapak Ibu, terutama untuk MMP 5 ini ya Bu ya. Jadi nanti sudah kami tampung, karena Zoom ini juga kita rekam sih Bu, jadi nanti kalau mau dilihat lagi, mau didengarkan kembali juga bisa. Jadi nanti untuk MMP 5 untuk Jakarta, nanti saya kabarin Bu Sinta lagi Bu ya. Apakah akan ada pertemuan lagi setelah saya tanyakan dulu untuk ke pusat untuk terkait MMP 5 untuk DKI Jakarta, khusus untuk DKI Jakarta gitu. Iya Bu Rosa. Mungkin nanti untuk yang tadi nih terkait yang pertanyaan ini, izin tadi saya lagi dipanggil jadi ninggalin sebentar nggak ngikutin, tapi mungkin kalau untuk ini nanti coba saya tanyakan sama kepala seksi untuk apakah langsung ke Sudin atau kalau nggak siapa tahu bisa cepet ke Biro KSD kerja sama daerah, siapa tahu nanti di situ kan bisa langsung berapa dinas yang terkait kayak gini tadi, dinas pendidikan, dinas pariwisata, siapa tahu bisa difasilitasi dalam satu pertemuan. Tapi coba nanti saya diskusi dulu dengan pimpinannya Mbak ya. Nanti saya kabarin Mbak Rosa lagi ya. Halo, cek. Ya. Halo, Mbak Rosa. Enggak. Mbak Rosa mute. Mbak Rosa. Iya. Enggak. Maaf, keklik. Ya, baik. Ibu Sinta. Apa aku yang salah ya? Mas, bisa, kenapa? Suara saya ada ya? Saya nggak bagus ya. Oh ya. Ya, udah. Sudah, baik. Baik Ibu, nanti saya berkoordinasi sama Ibu ya Bu ya. Untuk yang tadi biro tadi, bagaimana nanti? Apakah bisa satu pintu nanti suratnya? Ya. Oke, jadi kita nanti ketemu khusus untuk DKI untuk membahas untuk pengisian kuesioner untuk MMP populasi khusus untuk MMP 5 ini. Baik, terima kasih banget ya Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi MMP 5 ini kita skip dulu kali ya. Atau gimana ya? Atau nanti Bapak Ibu kalau mau coba pertanyaan-pertanyaan, mau lihat, boleh dicoba lagi misalnya iseng untuk jawab dulu apa, jadi nanti tahu oh pertanyaannya ini seperti ini. Belum. Rosa nggak apa-apa ya. dibaca kita bahas aja, kita baca secara cepat jadi biar tahu gambarannya, jadi nanti kita bisa kasih masukan kira-kira ini data yang kita pakai ini apa sih sebenarnya, datanya adanya di mana, jadi nanti pada saat Zoom berikutnya kita kasih masukan ke Mbak Rosa, ini perlu diundang, ini enggak gitu. Nggak apa-apa sih. Iya, Nggak apa-apa ya Pak. Baik. Siap. Oke, saya ulang. Rosa, kalau Ya. boleh nambahin, Boleh. buat yang pendataan sementara ini, untuk populasinya, kalau wisatawan tadi ya, terutama menurut saya salah satu caranya juga bisa lihat di BPS, mungkin seingat saya BPS itu punya total. Ini Karin putus-putus nih suaranya. Iya, Karin kayaknya putus-putus. Karin. Kalau misalnya Aduh, Karin. Halo Karin putus-putus Karin. suaranya. maksudnya sebelum koordinasi udah jelas belum sekarang? Nah, sekarang Enggak. udah jelas. Ulang lagi, Rin. Oke. Ulang lagi. Jadi untuk yang wisatawan tadi, kalau mungkin bisa dicek di BPS juga, seingat saya di situ ada total wisatawan. Jadi sementara sambil menunggu koordinasi, data total wisatawannya bisa dilihat dulu di BPS itu. Ya, maksudnya, kemudian kalau misalnya mau dilanjutkan, jumlahnya mungkin ditulis putus-putus ya. Ya, pas kamu bilang putus-putus sudah bisa. Tapi intinya kan tadi bilangnya coba untuk data wisatawan dicek di BPJS ya. Ada data BPJS. BPS. Aduh, ada call for proposal dari BPJS. Atau di Karin, mungkin boleh share ke screen-nya Karin yang dari BPS tadi, Rin, yang data untuk pendatang untuk turis. Menurutku share screen bakalan lebih berat lagi ya. Karena aku suara dia bakal coba putus-putus. Oh, oke. Aku coba Jadi, dari maksudku coba tengok
ke website BPS, siapa tahu ada. Karena seingatku jumlah wisatawan itu di-record sama BPS setiap tahunnya. Kemudian kalau misalnya sosialisasi ini mau diterusin untuk melihat pertanyaannya apa aja, yang tadi itu jumlah wisatawan bisa ditulis 0 dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki juga kan, ya karena ini masih tes gitu ya, masih sosialisasi. Jadi ini bisa ditulis 0 dulu. Untuk melihat pertanyaan selanjutnya, nanti ketika di bagian hambatan dan keluhan, itu bisa ditulis kalau misalnya kesulitan untuk mendapatkan populasi pendatang sementara ini. Gitu sih menurut saya. Terima kasih, maaf agak kurang jelas karena koneksinya. Oke, ya, makasih Karin, Mbak Karin. Ya, tadi Karin sudah sampaikan juga, mungkin kita bisa lihat nanti di BPS untuk yang wisatawan turis, berapa untuk jumlah wisata yang masuk atau wisatawan yang masuk ke suatu daerah. Oke, kita coba dulu lihat pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di MMP 5. Oke, nanti kalau suara saya putus-putus mohon disampaikan atau tidak terdengar. Baik, kita coba dulu jawab. Misalnya tadi ada tentara, kita jawab dulu. Karena kita belum tahu berapa tadi jumlah untuk tentara, atau tadi misalnya jumlah untuk wisatawan, atau lainnya misalnya jumlah pilot, atau jumlah siapa gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kita isi dulu 0. Oke, saya tentara aja dulu, saya masukkan. Kita tulis 0. Ya, saya coba dulu misalnya pelajar dan mahasiswa, saya masukkan 0. Lalu kegiatan penemuan kasus malaria, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Saya jawab dulu, ya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pendatang sementara? Ya, saya jawab ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk penemuan kasus dan pengobatan. Jadi nanti ditanyakan lagi, pada pendatang sementara mana yang dia ditemukan kasus malaria. Nanti kita jawab misalnya tentara atau misalnya pertukaran pelajar atau tadi atau nelayan atau siapa, silakan Bapak Ibu isi dulu. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu, nanti akan ditanyakan bagaimana cara petugas selama ini untuk menemukan kasus malaria pada pendatang sementara ini. Misalnya selama ini dilakukan dengan ACD atau PCD, silakan diisi jawabannya dulu. Lalu bagaimana cara petugas malaria atau bagaimana cara Bapak Ibu selama ini memeriksa malaria pada pendatang sementara ini. Misalnya dengan mikroskopis atau RDT atau PCR. Silakan diisi jawabannya. Apakah pendatang sementara ini, yang tadi kita sebutkan tadi, atau tentara tadi, apakah mereka ini berobat ke puskesmas terdekat? Kalau ada, nanti kita jawab iya ada. Kalau tidak ada, kita jawab tidak ada. Lalu pertanyaan berikutnya yang 36, jika pendatang sementara tadi itu positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow-up juga oleh petugas? Silakan diisi selama ini bagaimana untuk pemberian obat dan dilakukan follow-up atau tidak. Misalnya diberikan obat saja atau diberikan obat dan follow-up. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria pada pendatang sementara ini? Oke, silakan dijawab. Misalnya selama ini pernah atau sudah dilakukan intervensi, kita jawab iya. Lalu kita next untuk ke pertanyaan berikutnya. Intervensinya ditanyakan, silakan dipilih. Jadi nanti kita akan tanya ke dinas, intervensi apa yang sudah pernah dilakukan untuk pendatang sementara ini. Misalnya selama ini sudah pernah diberikan kelambu misalnya, atau IRS, atau membentuk kader desa, atau dengan promosi kesehatan, atau lainnya misalnya yang belum ada di jawaban. Kita pilih dulu, misalnya kita pernah melakukan atau membentuk kader malaria desa misalnya dan promosi kesehatan. Karena ini mungkin yang paling sering adalah kita melakukan promkes misalnya untuk tadi pendatang sementara tadi. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada detail intervensi yang ditanyakan. Jadi berapa pergantian uang transport yang diberikan? Nah, kalau ada nanti silakan pilih, atau tidak ada diberikan pergantian uang transport misalnya untuk kader tersebut. Gitu. Lalu ditanyakan dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kader tersebut. Misalnya dananya dari puskesmas, nanti Bapak Ibu tulis misalnya dana puskesmas,
Puskesmas atau dana dari Global Fund atau dari APBD, silakan. Terserah Bapak Ibu, dana dari mana asal tersebut nanti silakan diisi. Untuk pertanyaan berikutnya ini, dari semua intervensi yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau program, nanti kan kita ketanyakan yang mana yang paling, ya ada chat. Oke, ini titipan dari Mbak Karin ada di chat yang untuk kunjungan wisata Nusantara ke DKI, yang datang ke DKI. Bisa dilihat Bapak Ibu di chat. Nomor 41, nanti ada pertanyaan, intervensi yang kalau nanti Bapak Ibu jawab pernah dilakukan intervensi, nanti akan ditanyakan adalah yang paling efektif selama ini untuk menurunkan kasus malaria pada pendataan sementara ini intervensinya apa? Misalnya promosi kesehatan, contoh. Apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi bagi pendataan sementara? Misalnya ada kerjasama, ya nanti sebutkan dengan siapa. Kalau misalnya lainnya, misalnya dengan Kementerian Pariwisata, atau dengan Kementerian Tenaga Kerja atau siapa, nanti silakan diisi. Atau tidak ada selama ini, belum ada kerjasama lintas sektor selama ini, nanti silakan diisi jawabannya, karena ini nanti nomor 42-nya wajib diisi. Pertanyaan berikutnya nanti untuk nomor 43, mohon jelaskan. Nah, ini kalau yang sudah terjalin tadi dengan Kementerian Pariwisata misalnya, yang sudah pernah dilakukan, ini detail kerjasamanya apa yang sudah terjalin. Misalnya itu tadi, memberikan data laporan untuk berapa kunjungan turis yang masuk ke Jakarta Pusat misalnya, atau ke Jakarta Timur. Seperti itu, seperti apa detail kerjasama terjalin, nanti mohon Bapak Ibu isi yang lebih spesifik untuk dijelaskan. Saya isi dulu misalnya update laporan data kunjungan wisatawan ke Jakarta misalnya, saya isi dulu contohnya Jakarta Timur. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini kita lihat nanti ada masuk ke pencatatan dan pelaporannya. Berapa jumlah kasus positif malaria? Nah ini nanti yang Bapak Ibu selama ini laporkan di Esismal. Misalnya dilaporkan di Esismal tadi untuk tentara tadi ada 10 misalnya, silakan diisi 10. Apakah dilaporkan selama ini pada pendataan sementara ini kasus malarianya dilaporkan tidak ke provinsi, ke dinas DKI dan ke Esisma? Misalnya iya, kita laporkan. Untuk selanjutnya hambatan dan rencana. Apa saja hambatan yang dialami? Nah ini tadi yang dimaksud juga sama Mbak Karin. Nanti ini nanti Bapak Ibu akan banyak lebih cerita. Contohnya nanti Pak Prono Prakono akan banyak lebih cerita nanti di hambatan dan rencana. Karena ini nanti hambatan dan rencana ini akan kita sampaikan nanti ke dinas terkait juga, apalagi ke pusat. Karena hambatan apa yang Bapak Ibu hadapi selama ini untuk menghadapi kasus malaria pada pendataan sementara. Contohnya tadi untuk tentara. Pak Prono pasti akan cerita selama ini tuh tadi tidak bisa mendapatkan berapa jumlah tentara yang datang, yang masuk, dan berapa jumlah kasus positifnya, tidak bisa melakukan screening juga, belum ada kerjasama, belum pernah dilakukan intervensi. Nah, nanti Mbak Prona akan cerita di hambatan rencana yang selama ini untuk tentara tadi. Lalu apa rencana Pak Prono atau apa rencana Bapak Ibu atau apa rencana suku dinas Jakarta Timur di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria pada tentara tadi. Nanti Bapak akan cerita lagi rencananya seperti apa, dan untuk 48 data hasil akan diisi. Misalnya oke, ini terasanya tidak stabil. Ya nanti misalnya akan kerjasama dengan TNI Polri misalnya, atau kerjasama dengan siapa, nanti silakan diisi, atau akan kerjasama dengan dinas pariwisata misalnya, atau akan kerjasama dengan suku dinas pariwisata. Nah silakan diisi untuk hambatan dan rencana. Jadi ini hambatan dan rencana yang Bapak Ibu hadapi dalam menanggulangi masalah malaria pada tadi pendataan sementara yang Bapak Ibu pilih tadi. Oke, ini harus diisi karena kalau tidak kita isi kita tidak bisa lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya.
Mbak Rosa, kita sampaikan Ya. persepsi dulu ya. Boleh Pak. Nah, TNI atau tentara yang di Jakarta Timur yang saya sampaikan tadi memang ada dua macam ya, ada dua macam. Jadi mungkin yang masuk ke pendatang sementara itu adalah TNI yang baru-baru, dia mengikuti pendidikan kalau angkatan darat di asrama Pusdikes, karena dia kan waktunya kan mungkin tidak lama-lama ya. Kemudian kelompok yang kedua, anggota Kopassus, mereka itu tinggal di komplek di Jakarta Timur, tetapi suatu saat dia mendapatkan tugas di daerah endemis sekian bulan, kemudian pulang. Nah, ketika dia pulang itu ada yang timbul gejala. Nah, diperiksa ternyata masuk sebagai kasus malaria. Itu kalau persepsi saya itu bukan dianggap sebagai pendatang sementara kan, yang selama ini itu dia tinggalnya memang di Jakarta Timur gitu. Kan beda dengan yang tentara baru, dia datang ke Jakarta Timur karena mengikuti pendidikan, karena dia sebagai TNI baru itu. Betul nggak persepsi saya seperti itu? Betul Pak. Iya, jadi nanti yang Bapak sebutkan tadi, ini Pak, pekerja musiman yang baru kembali, itu tadi yang Kopassus, tapi nanti yang Bapak sebutkannya dua ya Pak ya, jadi nanti satu adalah pekerja, jadi kita tahu nanti, misalnya tentara ini adalah tadi TNI yang baru ya Pak ya, TNI yang baru. Oke, ini TNI yang baru. Nah, nanti yang pekerja musiman yang baru kembali, Bapak sebutkan tadi Kopassus. Jadi yang pekerja musiman ini adalah, saya tuliskan misalnya begini, pekerja musiman. Jadi kita tahu pekerja musiman itu siapa? Itu adalah Kopassus yang tadi, dia tinggal tadi di komplek Kopassus di Jakarta Timur, tapi dia tugas misalnya misalnya tugas di Alor misalnya, untuk 6 bulan atau setahun. Nah, mereka kembali. Nah, itu mereka masuk di pekerja musiman yang baru kembali, Pak. Pak Prono, suara saya kedengeran tidak, Pak? Ya, jelas Bu. Lanjut. Oke. Ya. Ya, nanti di sini aja dijelaskan lainnya. Jadi kita tahu siapa yang dimaksud dengan ada dua yang Bapak sebutkan, yang akan sebutkan untuk untuk pendatang sementara, untuk pekerjanya itu tadi Kopassus dan TNI yang baru tiba tadi, yang baru-baru tadi. Bapak Ibu ada pertanyaan lain atau yang mau sharing, boleh, mumpung ini kita belum menyelesaikan untuk melihat pertanyaan MMP5. Ya. Ini, atau saya lanjut dulu. Hambatan rencana sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti kalau Pak Prono akan jawab, hambatan rencana ada dua. Tadi satu pada tentara, ada TNI tadi yang baru tiba, dan satu lagi ini untuk Kopassus tadi, yang dia pekerja musiman yang baru kembali tadi. Jadi nanti Pak Prono akan jawab ada dua hambatan dan rencana pada dua pekerja ini tadi. Oke, untuk surveillance migrasinya, ini dia akan ditanyakan apakah pendatang baru tadi, yang Bapak Ibu sebutkan tadi, mereka melaporkan diri tidak ke kader malaria atau puskesmas. Jadi ketika mereka datang, itu mereka melaporkan diri tidak? Kalau mereka melaporkan diri, jadi Bapak Ibu jawab iya, tapi kalau selama ini tidak pernah melaporkan diri, nanti jawabnya tidak. Dari kota mana biasanya para pendatang tersebut berasal? Nah, ini silakan diisi dengan nama kabupaten kota. Kalau misalnya tadi itu misalnya dari Sukabumi atau dari Alor atau dari Flores, silakan diisi dari mana nama untuk kabupaten kotanya. Yang biasa ya Bapak Ibu ya. Yang biasanya dari mana? Berapa lama mereka biasa tinggal? Nah, ini Bapak Ibu, apakah mereka lebih dari 3 bulan? Ini jawabannya tidak ada jawaban yang harus dijawab. Ini maksud saya tidak ada jawaban yang harus ditulis gitu. Ini udah pilihan, jadi tinggal dipilih saja kurang dari 1 bulan, 1 sampai 3 bulan, atau lebih dari 3 bulan. Misalnya lebih dari 3 bulan misalnya. Apakah mereka dilakukan screening saat tiba di kota tujuan? Kayak tadi contoh untuk Kopassus tadi. Begitu mereka tiba di kota tujuan di Alor misalnya atau di Flores, mereka dilakukan screening tidak di kota tujuan. Misalnya
yang Bapak tahu selama ini mereka tidak pernah dilakukan screening di kota tujuan misalnya. Nanti jawabnya tidak, misalnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, oke, saya jawab dulu. Ini misalnya dari Lombok misalnya. Lombok Barat. Dari mana lagi ya? Ya udah saya jawab dulu. Oke, saya jawab dulu misalnya dari Lampung Timur, Lampung Barat misalnya contoh. Ya, lanjut. Apakah, nah, jadi ketika mereka kembali, mereka pulang, apakah juga mereka dilakukan screening gitu? Oke, misalnya mereka dilakukan screening tadi yang Kopassus yang pulang tadi, itu mereka dilakukan screening tidak? Iya, misalnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan siapa yang melakukan screening kepada tadi? Contohnya adalah Kopassus tadi yang pulang tadi. Ini misalnya petugas puskesmas. Nah, ini silakan dipilih. Jawabannya bisa dari 1. Dan apakah tadi pendatang sementara tadi yang Bapak sebutkan tadi, selama ini tuh ada tidak diberikan kartu pantau malaria? Jadi kalau ada, misalnya iya diberikan kartu malaria, pantau malaria, atau selama ini tidak pernah. Jadi nanti jawab iya. Kita akan lanjut. Jadi ya ini keluhan lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan keluhan lain yang Bapak Ibu rasa penting yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk populasi pendatang sementara. Misalnya hal lain ini adalah terkait pendanaan misalnya atau akses lokasi atau apa gitu yang Bapak Ibu rasa penting yang mau Bapak Ibu curhati atau sampaikan nanti ke kita untuk disampaikan ke dinas terkait. Ini silakan. Saya jawab dulu ada biar cepat. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang terakhir ini kalau Bapak Ibu lihat, ini usulan dasaran. Jadi ini yang terakhir, nanti ditanyakan apakah Bapak Ibu sering melakukan uji silang pemeriksaan darah untuk tadi pendatang sementara tadi, gitu. Nah, ini misalnya iya, kadang selalu contohnya, apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria? Nah, silakan diisi apakah ada masalah lain tidak? Oke, silakan misalnya masalah tadi MOU kerjasama dengan TNI atau kerjasama dengan dinas pariwisata, nah apa silakan diisi. Lalu apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi, misalnya yang belum terpenuhi selama ini untuk mengendalikan kasus malaria di Kopassus tadi adalah ini ya kerjasama dengan TNI atau Polri atau kerjasama dengan rumah sakit Polri untuk mendapatkan data berapa ininya juga seperti apa nanti Bapak Ibu jelaskan. Lalu apakah Bapak Ibu punya ide atau usulan lain? Jadi karena kami yakin Bapak Ibu pasti punya ide atau usulan lain untuk menangani masalah MMP tadi yang karena Bapak Ibu sudah sering berhubungan dengan TNI, Polri, mungkin ada usulan lain tidak yang tidak ada ditanyakan di kuesioner kita ini yang menurut Bapak Ibu nih usulan lain, ini usulan ide lain yang sudah yang selama ini kami lakukan efektif. Nah, silakan diisi usulan ide lain apa, seperti apa, silakan Bapak Ibu jelaskan. Dan nomor 61 nanti, apakah Bapak Ibu ada usulan ide lain dalam menanggulangi masalah populasi ini MMP 5. Jadi yang kita tanyakan kan MMP 5 lagi. Yang kita tanyakan kan ada 5 MMP, ada tadi tambang, hutan, kebun, suku pedalaman dan penata sementara. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada kelompok populasi berisiko lain yang belum ada ditanyakan di kuesioner ini? Misal contoh di kabupaten lain itu bilang populasi khusus yang berisiko menurut mereka yang harus ditanyakan itu detail adalah tambak, pekerja tambak gitu. Nah, itu ide apa ya? Usulan mereka gitu. Dan ini menarik gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kalau memang ada kelompok populasi berisiko lain yang menurut Bapak Ibu yang ini adalah di tempat kami ini berisiko yang harus ditanyakan nantinya. Jadi nanti silahkan diisi untuk pertanyaan di nomor 61. Oke. Jadi saya isi dulu ada saja, tapi nanti kalau Bapak Ibu jawab kuesionernya jangan ada saja. Ini karena latihan saja biar cepat saya jawab ada saja. Goals-nya tetap nanti kita akan jawab sesuai dengan yang sudah dilakukan selama ini. Oke,
Kalau sudah selesai, nanti biasa klik selesai, berarti nanti Bapak Ibu sudah selesai submit pertanyaan-pertanyaan yang ada di MMP 5. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu merasa dari pertanyaan-pertanyaan tadi di MMP 5 ada pertanyaan yang sebenarnya harus ditanyakan, kayak Pak Kuno misalnya, ada usulan lain untuk pertanyaan yang ini harus ditanyakan Mbak Rosa, tapi belum ada, bagaimana ya? Nanti boleh sampaikan ke saya gitu, untuk DKI, atau nanti, jadi pertanyaan ini tidak bisa dikurangi lagi, karena ini sudah deal dengan Subdit Malaria dan WHO untuk pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan usulan lain, pertanyaan lagi, tambahan, boleh, masih bisa. Jadi, karena ini belum final saya berikan gitu. Jadi nanti kami masih menampung pertanyaan atau usulan lain untuk yang harus ditanyakan, misalnya di kuesioner ini silakan. Dari saya ini Mbak Bu Sinta yang bisa saya sampaikan. Nanti saya koordinasi sama Bu Sinta terkait tadi ya untuk pertemuan lebih lanjut dengan lintas sektor tadi, di mana akan kita adakan. Iya, benar Mbak. Oke. Terima kasih Bu Rosa. Iya, nanti berarti ini sementara kita masih ini dulu ya, tetap diisi dulu atau gimana Mbak? Untuk DKI kan ini baru tes aja Bu yang diisi tadi kita coba, tapi finalnya belum Bu. Tunggu dulu nanti setelah kita kapan bisa tadi ketemu dengan lintas sektor tadi, terus Bapak Ibu bisa koordinasi untuk mendapatkan datanya, nanti baru setelah itu kita final. Kalau link yang dikirim itu tapi memang link untuk pengisiannya ya? Ini maksudnya gimana Bu Sinta? Tadi putus Bu. Kan oh ya. Link yang di-share tadi sama Bu Rosa itu memang link untuk ngisi kuesionernya kan? Iya. Tapi itu hanya tes ya Bu ya. Baru latihan coba. Tapi lebih kurang final kuesionernya sama sih Bu. Tapi bukan nanti jawab finalnya bukan di situ, bukan. Nanti ada link sendiri nanti. Ya berarti maksudnya di link itu kita masih bisa next. Ya, betul. Itu kan coba untuk ngisi kan. Boleh. Kalau nanti Bapak Ibu mau coba ngisi MMP 1 sama MMP 3 boleh. Masih. Ya. Iya. Itu Mbak Rosa mau nanya juga, karena mungkin Mbak Rosa dan teman-teman belum tahu, mungkin di kategori lain, sama kalau di DKI ini agak unik sendiri, karena laporan kasus malaria positif, khususnya impor, itu berbasis rumah sakit. Puskesmas tidak pernah melakukan penemuan kasus malaria dan pengobatan. Jadi semua kasus dan pengobatan tata laksananya di rumah sakit, laporannya pun berbasis rumah sakit. Tapi yang input masing-masing suku dinas kesehatan rumah sakit yang berada di wilayah suku dinas kesehatan, seperti itu. Untuk screening pun kalau ada kasus kita tidak melakukan screening karena puskesmas SDM-nya atau apanya belum bisa memadai. Nah, screening tidak dilakukan. Untuk di Jakarta Timur mungkin kasus Kopassus yang habis latihan, saya rasa puskesmas tidak melakukan screening. Screeningnya hanya untuk Kopassus, untuk tenaga kesehatan Kopassus saja yang melakukan screening seperti itu. Nah, ini mungkin buat pertimbangan, ya mungkin buat informasi pengetahuan aja seperti itu, tidak seperti contohnya di Banten, mungkin puskesmasnya yang bergerak gitu kan. Dan kita semua di DKI ini kasusnya berbasis rumah sakit seperti itu. Terima kasih Mbak Rosa. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya betul Pak, untuk di DKI memang rumah sakit. Jadi nanti di pilihan yang screening ya, nanti tinggal pilih yang lainnya. Tinggal Bapak tulis siapa yang melakukan screening misalnya. Selama ini tinggal Bapak tulis misalnya rumah sakit. Gitu, Pak. Di yang pertanyaan tadi, yang siapa yang melakukan screening, tinggal kan ada berapa pilihan kan Pak. Ada yang puskesmas atau dinas terkait. Nah itu nanti tinggal pilih aja rumah sakit gitu Pak. Lainnya tambahin rumah sakit, atau nanti saya tambahkan rumah sakit lah biar Bapak tinggal pilih rumah sakit gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain, dari Bu Yuyun atau
atau Ibu Sri ada yang mau tanyakan, Bu? Untuk sementara cukup sih, Bu. Mungkin gini ya, kalau PKM-nya sudah selesai ini, PPKM ini bisa bertemu langsung kali lebih enak gitu ya. Gimana Bu Sinta? Iya sih Pak, benar. Nah, kalau begini kan kita juga ya penyerapannya mungkin nggak semaksimal ketemu fisik ya, seperti itu. Apalagi kita kan orangnya nggak banyak nih, cuma 14, mungkin kan dengan jarak dengan protokol kesehatan. Ini usulan aja untuk pertemuan berikutnya gitu. Seperti itu. Karena ini kan datanya sangat diperlukan, dan kalau kita ngisi asal kan tidak menggambarkan wilayah masing-masing nanti. Ya, terima kasih Mas Wahyudi, masukannya nanti coba kita sampaikan ya, karena pimpinan di dinas ini memang kebetulan lebih striksi untuk yang masalah pertemuan offline, karena walaupun sedikit tapi kita jadi contoh untuk dinas lain gitu sih Bu Rosa masukannya, jadi kan jadi sorotan, jadi makanya ya diterima usulannya, nanti kita coba sampaikan. Apakah di ACC atau tidak kita nggak tahu ya. Atau nanti Pak Wahyudi, nanti setelah kita ngisi ini pemetaan, nanti kan ada intervensi kita akan berikan. Jadi nanti hasilnya ini akan kita berikan ke Bu Sinta, ke Dinas DKI, nanti intervensi seperti apa yang dilakukan, kebijakan seperti apa nanti dilakukan, nanti kami kembalikan lagi ke Ibu, ke Dinas DKI. Kalau nanti mau adakan pertemuan untuk ngebahas lebih lanjut, intervensi yang akan dilakukan nanti boleh. Itu nanti next lanjut ke intervensi berikutnya atau masukan berikutnya nanti, Pak. Tapi untuk yang pertama, jangan lupa karena ini adalah baseline dan ini baru pertama kali akan dilakukan di Indonesia untuk populasi khusus ini. Jadi kami mohon ini diisi gitu, karena nanti ini akan baseline untuk perencanaan program, pendanaan dan lain hal nanti akan dilakukan oleh dinas atau dari Subdit Malaria nantinya. Siap. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ini Bu Yuyun. Tidak ada ya. Mas Yuyun. Oh, Mas Yuyun. Ya. Iya. Kalau kita pernah bertemu ya Pak ya, saya agak lupa Pak, karena kita pernah bertemu waktu pelatihan pemetaan dengan Bu Refni waktu setahun yang lalu ya Pak ya. Masih ingat nggak Pak? Kita melakukan pemetaan untuk surveillance. Waktu itu kita bikin peta untuk DBD ya waktu itu. Ya ingatlah, Pak Yuyun. Ya, jadi mungkin familiar dengan muka saya dengan Mbak Karin. Ya baik. Ya, waktu itu kita pernah Bu tahun lalu melakukan pelatihan pemetaan PE dengan Bu Refni waktu itu masih di DKI Jakarta. Jadi kita mengundang waktu itu dinas, suku dinas dan teman-teman di rumah sakit dan puskesmas ya kalau nggak salah. Kita undang, kita latih. Mbak Rosa, mohon maaf saya mungkin izin dulu ya, udah jam 3 ada meeting berikutnya. Oh iya, udah. Ya. Baik. Ibu Sinta, saya terima kasih banyak sudah difasilitasi untuk pertemuan kita ini. Saya juga terima kasih kepada Pak Yuyun, Pak Prono, Ibu Sri, Pak Nirta, Bu Sisyana, dan Pak Nirta dan Ibu Ratnasari untuk sudah hadir dalam pertemuan kita ini. Jadi nanti next selanjutnya nanti saya hubungin ke Ibu Sinta. Siap. Iya. Terima kasih Bu Rosa. Baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena waktu sudah janji sampai ada 3 Bu ya. Ya, makasih, sehat selalu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Henry, Bu Rosa, ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum.